Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mapel atau pembelajaran fikih pada bab zakat. Alhamdulillah pada pekan lalu kita sudah berhenti di ini ya, harta yang wajib dizakati. Perlu kalian tahu, jadi insya Allah untuk pekan ini dan pekan depan Ustadz akan kebut karena sekitar 3 pekan lagi kita akan memasuki PTS ya, pertengahan September ya. Jadi insya Allah tetap nanti cuma ada 1 bab. Jadi untuk kelas 6 fikih cuma ada bab zakat, tapi insya Allah nanti akan lebih banyak materinya. Jadi kalian perlu mengikuti video ini ya. Insya Allah ta'ala, insya Allah nggak apa-apa. Kita panjang sedikit, tapi kan ini berupa rekaman. Jadi kalian tinggal diulang-ulang nontonnya. Boleh nonton 2 kali, 3 kali, Ustadz nggak larang. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, kemarin kita sudah selesai di harta yang wajib dizakati, yaitu jika seorang muslim memiliki harta barang berikut dan sudah mencapai nisab dan haul. Apa kemarin nisab dan haul? Nisab adalah batas minimal dikeluarkannya zakat. Contoh kemarin kita pakai emas. Emas itu nisabnya 85. Kalau dia sudah mencapai nisab atau tabungan emasnya sudah nyampe 85 gram, maka 85 gram atau lebih ya 85, 90, 100 dan lain-lain, maka dia terkena wajib zakat mal. Tapi kalau belum sampai situ Ustadz, cuma 84 misalkan atau 84,5 ya belum, maka dia tidak wajib membayar zakat. Dan haul adalah masa 1 tahun. Jadi kalian menabung emas, lalu pada Januari tanggal 1 kalian telah mencapai nisab. Nih, Januari tanggal 1 contoh aja, kalian telah mencapai nisab. Kalian punya emas 100 gram contoh. Lalu kalian tunggu selama 1 tahun ke depan, pada 1 Januari tahun depannya lagi, emasnya masih ada 100 gram, maka wajib dikenakan zakat mal. Nah, ini ada beberapa barang-barang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama emas dan perak. Jadi emas dan perak dulu adalah barang-barang mulia atau logam mulia. Jadi 2 barang ini dikenakan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul, telah mencapai batas minimal dan telah mencapai 1 tahun ditabungnya. Yang kedua perdagangan, barang dagang. Contoh kemarin kita pakai contoh kalau orang punya dagangan, barang-barang dagangan, dia punya mall, dia punya toko dan lain sebagainya ya. Barang dagangan ini apa saja barang dagangan, tapi yang halal ya. Dia tidak menjual barang curian atau barang-barang yang haram, miras, daging babi gitu, tidak. Tapi barang-barang yang halal ya. Yang ketiga binatang ternak. Binatang ternak ini hanya meliputi 3, unta, sapi, atau kambing. Ustadz, domba termasuk kambing. Ya. Jadi ayam Ustadz gimana? Kalau saya punya ternak ayam, saya punya kandang ayam banyak Ustadz, boleh nggak? Tidak, karena tidak dicantumkan di dalam hadis. Karena hadis Rasulullah adalah sebagai panduan kita ya. Di dalam hadis disebutkan unta, sapi, kambing ya, kambing atau domba. Oke. Yang nomor 4 pertanian dan perkebunan atau buah-buahan. Jadi pertanian seperti padi, jagung, gandum, itu kan berupa biji-bijian kacang dan lain sebagainya, itu adalah pertanian dan buah-buahan. Kita masuk ke materi yang baru. Sekarang masuk ke syarat wajib zakat fitri. Jadi ada syarat wajib zakat fitri. Apabila orang-orang muslim atau seorang ada di dalam dirinya 3 ini, maka dia wajib
zakat fitri. Ustaz ulangi, apabila ada seseorang menemukan syarat-syarat ini pada dirinya, atau ternyata tiga-tiganya ada tiga syarat. Nah, tiga-tiganya ada di saya, maka saya wajib membayar zakat fitri. Yang pertama adalah merdeka. Merdeka maksudnya terlepas dari perbudakan. Nah, kenapa ada syarat pertama? Karena syarat ini turun ketika pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu masih ada perbudakan. Ya, seperti Nabi Muhammad, dia juga punya budak, dan sahabat-sahabat yang lain juga punya budak. Nah, orang-orang yang menjadi budak itu belum merdeka, maka dia tidak wajib membayar zakat. Malah bahkan mereka yang mendapatkan. Nanti kita akan bahas. Ya, orang merdeka maksudnya dia bukan budak atau hamba sahaya. Ya. Nomor dua, Islam. Nah, berarti selain Islam, agama selain Islam, maka tidak wajib membayar zakat fitri. Ustaz, kalau ada orang Kristen ikut-ikutan bayar zakat, ya udah, biarkan saja. Kita tidak menolak, kita tidak menerima, ya. Biarkan saja. Tapi Allah hanya menganggap orang Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala. Jadi kita tidak boleh juga melarang atau menyuruh-nyuruh orang non-muslim, orang kafir itu untuk membayar zakat. Kalian orang Kristen bayar zakat, tidak, karena di dalam syarat wajib zakat fitrah atau fitri mereka harus. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, mampu. Mampu di sini tidak mesti kaya, ya, tidak mesti punya mobil dulu, mobilnya 3, punya motor 10, tidak. Mampu dalam artian di sini adalah orang yang mampu makan untuk dia hari itu. Contoh, dia bisa makan hari itu 3 kali sehari, maka dia dinyatakan mampu, walaupun mungkin uangnya tidak banyak, gitu ya, paham ya? Jadi misalkan ada orang seperti misalkan ada orang pedagang gitu, pedagang. Walaupun dagangannya sepi, tapi dia bisa makan pada hari itu, misal makan pagi, makan siang, makan malam, maka dia dikenakan wajib membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah nggak banyak kok, ya. Allah hanya mewajibkan sedikit dari hartanya dari nanti, ya. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama merdeka, yaitu tidak menjadi hamba sahaya. Yang kedua Islam, atau tidak, kalau non muslim berarti tidak usah membayar zakat. Yang ketiga mampu. Mampu di sini seperti pengertian para ulama adalah ketika dia bisa makan pada hari itu. Jadi kalau sehari-harinya dia bisa makan, kan ada orang, kalau kalian tahu, orang itu bisa ada yang nggak makan. Pernah ada ya pengemis yang, Pak, saya tidak makan Pak 3 hari, maka dia dinyatakan tidak mampu. Tapi kalau ada orang yang bisa makan sehari 3 kali atau sehari lebih dari sekali, maka dia dinyatakan mampu. Ya, ada orang yang bisa makan pada hari itu, maka dia dinyatakan mampu walaupun dia tidak kaya. Jadi mampu itu tidak mesti kaya. Oke, lanjut. Syarat wajib zakat mal. Tadi kita membahas ada zakat fitri, sekarang zakat mal syaratnya. Yaitu syarat wajib zakat mal yaitu meliputi, kita akan membahas per barang, ya, per barang. Emas dan perak. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang pertama nisab dan haul. Jadi untuk emas dan perak ada 2 syaratnya, nisab dan haul. Dia harus melewati nisab, harus melewati batasnya tadi, ya. Batasnya tadi 80, ini di bawah ada ya. Dan nanti haul, dia harus melewati 1 tahun. Ya, 1 tahun masa penyimpanan. Jadi kalau belum masa 1 tahun, di sini ada perbedaan para ulama. Ya. Wajib mengenakan zakat atau tidak. Tapi tidak apa-apa, kita pakai 2 syarat ini. Jadi nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Kalian jawab sendiri, oke? Nah, yang pertama, nisab emas, batas minimalnya emas adalah 20 dinar. Dulu kenapa pakainya dinar? Karena dulu pada zaman Nabi Muhammad mata uangnya tuh dinar dan dirham. Dinar itu emas, kepingan emas, jadi seperti koin tapi dari emas, ya.
Kalau dirham itu perak. 20 dinar itu setara berapa gram Ustadz? Ya, kalau ditimbang itu jadi 85 gram emas. Jadi kepingan-kepingan dinar itu ketika ditimbang seberat 85 gram emas. Nah, kalau apabila kalian telah memiliki 85 gram, maka kalian sudah memenuhi satu syarat. Satu syaratnya yaitu nisab. Kalian tinggal tunggu haulnya. Haulnya 1 tahun. Ketika tahun depan kalian mengecek emasnya, Ustadz masih ada 85 gram bahkan lebih, misalkan mungkin tabungan kalian makin nambah sampai 100 gram, 200 gram, 500 gram, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Yang kedua adalah nisab perak. Nisab perak ada 200 dirham, setara 600 gram perak. 600 gram perak. 600 gram perak. Maaf, 600 gram perak. Jadi kalau kenapa Ustadz kok lebih, ya karena lebih mahal, lebih banyak perak karena lebih mahal emas. 85 gram ini kalau kalian belikan perak ya jadinya segini banyak. Jadi perak itu lebih murah daripada emas. Emas itu lebih mahal daripada perak. Jadi 85 gram pada emas kalau kamu tukar itu setara dengan 600 gram. Ya, jadi jangan kalian tanya-tanya, Ustadz kok emasnya 85 kok peraknya 600? Ya, karena perak itu lebih murah. Makanya kalau kalian memiliki perak sebanyak 600 gram, maka kalian wajib dikenakan zakat mal. Oke, lanjut. Untuk yang kedua adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing. Yaitu ada dua syarat. Yang pertama nisab dan haul. Jadi harus melewati batas minimal dikeluarkannya zakat. Lalu kedua ada haul, ada menunggu masa satu tahun. Untuk unta, nisabnya adalah 5 ekor unta. Jadi kalau kalian memiliki 5 unta atau lebih, maka wajib dikeluarkannya zakat. Yang kedua, sapi. Nisab sapi adalah 30 ekor sapi. Jadi kalau kalian memiliki 30 atau lebih, maka wajib dikeluarkannya zakat. Nisab kambing adalah 40 ekor kambing. Jadi kalau kalian memiliki 40 ekor atau lebih, 50, 100, maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya. Ini sering pertanyaan yang kalian sering tanyakan ke Ustadz, Ustadz berapa sih Ustadz? Berapa jumlah atau berapa harta yang harus kita keluarkan ketika kita memiliki ini semua tadi? Misal emasnya sudah 85 gram, peraknya sudah 600 gram, kita punya peternakan unta lebih dari 5, kambing lebih dari 40, sapi lebih dari 40, 30. Berapa sih Ustadz? Nanti akan kita bahas ya. Jangan kalian itu dulu, jangan kalian mendahului dulu. Jadi kalian ketika ini Ustadz sudah urutkan. Jadi biar kalian nggak bingung, kalian ikuti saja yang ini ya. Jadi apabila ada unta kurang dari 5, sapi kurang dari 30, kambing kurang dari 40, maka tidak dikenakan wajib zakat. Oke? Nah, untuk barang dagangan sama, syaratnya 2. Nisab dan haul. Ada 2, nisab dan haul. Nisab barang perdagangan sama seperti emas 85 gram. Ya. Jadi 85 gram emas itu setara dengan kalau kita jual, kalau kalian punya emas 85 gram, kita kalikan 600.000. Contoh, sekarang harga emas itu Ustadz kurang tahu, tapi setahu Ustadz itu harganya 600.000. Ya, 1 gramnya. Jadi 85 kali 600 setara 51 juta. Jadi kalau kalian memiliki barang dagangan, contoh kalian punya toko, kalian total itu tokonya, barang dagangannya. Misalkan ada kamu jual jajan-jajanan, atau kalian jual lemari, atau kalian jual baju, toko baju ya.
kalian telah mencapai 51 juta barang dagangan kalian, ya, 51 juta, lalu tahun depannya, pada haulnya ini, pada 1 tahun depannya, kalian telah memiliki sama dengan 51 juta atau bahkan lebih, maka wajib dikenakan zakat mal. Oke. Barang dagangan sama juga dengan uang hasil perdagangan tersebut. Jadi kalau kalau tadi contoh ya, toko baju. Toko bajunya terjual. Contoh ada baju banyak yang terjual ya. Nah, itu sama kalian totalkan dengan jumlah bajunya. Bajunya misalkan kalian punya baju ya, punya toko baju. Contoh ya, contoh. Ustadz membuat contoh agar kalian lebih paham. Kalian memiliki toko baju, bajunya itu kalian total harga-harganya. Harganya, contoh ada baju yang harganya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, semua kalian total. Ya. Lalu kalian mendapatkan berapa? Contoh, oh Ustadz ada saya 100 juta misalkan. Total harga baju semua di toko saya 100 juta. Ya maka kalian telah melewati ini. Karena batasnya 51 juta. Oke. Nah, maksudnya yang ini apa Ustadz? Nah, kan baju dijual, ya kan? Nah, menghasilkan apa? Uang. Nah, uangnya itu juga ditotalkan dengan tadi sisa baju yang kalian hitung. Contoh tadi dari 100 dari ada 100 baju di tempat kalian. Ya kan? 100 baju. Nah, yang terjual ada 20. Nah, 20 kan jadi uang. Nah, uangnya itu kalian totalkan ke 100 baju tadi yang sisanya. Ya, tinggal 80 baju ya. Seperti itu untuk zakat perdagangan. Yang terakhir adalah zakat pertanian dan perkebunan. Ini berbeda sendiri. Untuk zakat pertanian dan perkebunan, maka syaratnya cuma satu, yaitu nisab. Dia tidak memiliki haul. Jadi nisab hanya nisab saja. Pertanian hanya nisab. Nisab pertanian dan perkebunan adalah 5 wasak. Wasak itu 120 gram. Satu wasak 120 gram. 120 kilogram, maaf, bukan 120 gram. Satu wasak adalah sebesar 120 kg. Sedangkan nisab pertanian dan perkebunan 5, berarti 5 kali 120 berapa? 600 kilogram. Jadi kalau kalian contoh memiliki perkebunan atau pertanian, contoh padi, kalian punya sawah padi, ya. Ketika panen, kalian jumlahkan, kalian timbang, sudah mencapai 600 kilo bahkan lebih, mungkin sampai 1 ton, mungkin sampai 500 ton, ya, maka wajib dikenakan zakat mal. Dalam zakat pertanian dan perkebunan tidak ada haul karena barang pertanian dan perkebunan dipanen tidak setahun sekali atau menunggu 1 tahun. Maksudnya adalah kenapa kok Ustadz yang lain tadi emas, perak, zakat unta atau apa peternakan itu pakai haul, sedangkan pertanian itu nggak pakai haul? Karena ketika pertanian dan perkebunan itu panen, ya, ketika panen itu tidak menunggu 1 tahun, ya. Ada orang petani yang bisa panen setahun 2 kali, setahun 3 kali, seperti itu. Jadi tergantung masa panennya nanti berapa. Contoh tadi padi ya, kalian punya sawah. Nah, itu sawahnya kalian menanam padi, berasnya itu ketika ditimbang ada berapa? 600 kg atau lebih, maka dikenakan wajib zakat fitrah. Zakat mal, maaf. Seperti ini saja materi yang Ustadz ini. Nah, jadi ini kalian hanya perlu membuat ini. Ya, ini sudah tadi syarat wajib zakat mal. Sudah Ustadz membuat tabel, jadi kalian tidak usah ribet-ribet meringkas. Ini sudah Ustadz ringkaskan menjadi seperti ini. Jadi kalian tulis ini penting, ini sangat penting untuk kalian karena ini akan keluar pada PTS depan, insyaallah taala. Ya, jadi emas nisabnya berapa? 20 dinar. Haulnya iya enggak? Iya.
Berarti masa menunggu 1 tahun. Perak berapa? 600 gram. Haulnya, iya, checklist. Unta nisabnya berapa? 5 ekor unta. Kalau kurang dari 5 ekor, maka tidak wajib. Menunggu 1 tahun, iya, checklist. Sapi itu berapa nisabnya? 30 atau lebih. Kalau kurang dari 30, maka tidak wajib. Dia nunggu 1 tahun nggak Ustaz? Iya, checklist. Kambing itu 40 ekor kambing atau domba, ya. 40 ekor atau lebih. Kalau kurang dari 40, maka tidak wajib zakat. Menunggu 1 tahun nggak Ustaz? Ya, nih. Nah, dari emas, perak, unta, sapi, kambing, ini harus menunggu masa 1 tahun. Nah, terkecuali untuk pertanian dan perkebunan. Dia tidak pakai haul, tapi menunggu masa panen. Bisa panennya setahun 2 kali, setahun 3 kali, bisa. Nah, berapa nisabnya? 5 wasak, yaitu setara dengan 600 gram. 600 kilogram. Jangan tertukar pertanian dengan perak, karena perak itu pakai gram, kalau pertanian pakai kilogram. Oke? Seperti ini yang Ustadz bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya tunggu pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.